Oke, ya, mekanika klasik sekarang ya, kita bahas ini, dua nomor ini, ya, tentang gaya sentral. Ya, baik nomor 2015 dan 2016, kita harus tahu basis-basisnya dulu, dasarnya dulu dari gaya sentral itu bagaimana. Ya, sebelum kita turunkan persamaan-persamaan yang lebih rumit. Ya, begitu. Nah, seperti biasa yang sudah pernah aku katakan sebelum-sebelumnya, bahwa prinsip prinsipnya itu harus kita pegang dulu. Ya, nah yang bagian bagian yang uh, complicated itu di penurunan matematisnya, tentu saja. Ya, mari kita perlihatkan, misalkan soal nomor satu, ya, tahun 2015. Nah, ini ya. Oh, sebentar. Sebelum ke nomor satu, tak tak buat apa namanya dasar-dasarnya dulu. Ya, oke. Ini tentang ya gaya sentral. Ya, gaya sentral. Nah, gaya sentral itu apa namanya? Gaya yang dipengaruhi oleh apa namanya pusat pusat massa ya. Jadi pusat massa itu memberikan medan gaya di sekitarnya sehingga gaya apa namanya benda yang lain terpengaruh. Ya, contohnya ada gaya Coulomb, ya, ada gaya gravitasi yang umum, begitu ya. Nah, oke, jadi pada gaya sentral itu, ya, lintasannya itu biasanya lingkaran, ya, tinggal begini ya. Nah, gini, kita generalisasi dah soalnya begitu ya. Kita buat lintasan lingkaran gitu, atau elips gitu ya, biar lebih mudah. Nah, oke, bentar, kurang rapi gambarnya. Ya, bentar, aku tak gambarkan yang elips dulu ya. Nah, ya, jadi ya lintasannya itu di sini bergantung pada r ya, jadi jarak r-nya berubah. Nah, di sini pun ya ketika ini partikel di sini dia mendapatkan pengaruh gaya ya. Nah, ini membentuk sudut sudut V ya perpindahannya gitu. Nah, R ya. Nah, tentu saja di sini kita asumsikan jarak R-nya itu berubah setiap waktu ya. Jadi ini benda bermassa M terkena pengaruh gaya sentral ya. Gaya sentral itu ya enggak buat warna yang berbeda saja. Nah, gaya sentral itu ya apa murni hanya bergantung pada jarak untuk potensialnya ya. Nah, murni hanya bergantung pada jarak, artinya potensialnya itu murni pada posisi r, begitu ya. Nah, r-nya ini pun nanti bisa bervariasi berdasarkan sudutnya tuh bisa. Nah, kalau apa namanya ini ya, tar ya, kalau energi kinetiknya ya tentu saja kita bisa turunkan dari prinsip koordinat umum ya, yang x sama dengan r cos bla 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 y r sin bla bla bla, tapi langsung saja bentuk apa namanya bentuk energi kinetik dalam koordinat polar itu ya setengah m ya r dot kuadrat tambah r kuadrat v dot kuadrat ya, dengan r v itu apa namanya koordinat polar ya. Jadi gaya sentral itu ya umumnya apa namanya koordinatnya itu koordinat polar ya. Nah, RV gitu. Nah, selanjutnya kita bisa juga apa namanya turunkan Lagrangiannya ya, Lagrangian itu apa? L sama dengan ya T min V ya. Berarti ini kan setengah M R dot kuadrat tambah R dot kuadrat V kuadrat min V VR ya. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan apa namanya persamaan Lagrange ya. Artinya persamaan Lagrange ini ya kita bentuk persamaan Lagrange untuk dua koordinat ya. Yang pertama untuk koordinat r dan koordinat yang kedua untuk koordinat v ya. Nah, kalau kita turunkan pada koordinat r berarti kan begini ya, dt ya do l do r dot ya dikurangi ya do l per do r harus sama dengan 0 ya. Turunkan yang depan dulu ini, r dot turunkan berarti kan 2 mr dot ya, 2 bagi 2 kan 1, jadinya mr double dot ya. Lalu dikurangi ini turunkan terhadap r
Ya, berarti R kuadrat turunkan kan jadinya 2R. 2R bagi 2 kan R. Berarti kan min MR V dot kuadrat ya. Terus ini juga diturunkan terhadap R. Jangan lupa. Berarti min do V R do R itu sama dengan 0. Ya. Nah, berarti ya selanjutnya kita bisa dapat ini dari sini. Ya. Nah, kita harus ingat bahwa apa namanya? Oh sorry, ini plus ya harusnya ya, karena ini minus ini, berarti minus minus kan plus ya, minus plus. Nah, yaudah kita bisa dapetin itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pindahkan ke sana, berarti kan mr double dot min mr v dot kuadrat sama dengan min do v r per do r. Ya, nah kita ingat selalu bahwa apa namanya ini disebut dengan gaya sentral, ya, FR. Nah, FR itu apa? Gaya sentral. Nah, ini yang kita carikan, begitu ya. Jadinya ini kalau kita buat berarti M. Berarti kita dapetin gaya sentral sama dengan MR double dot min MR V dot kuadrat. Begitu ya. Nah, sekarang begini. Selain tadi ini kita apa namanya? Kita pecah ini untuk koordinat R, ya. Kita pecah ini untuk koordinat R, ya, untuk R. Untuk R. Nah, sekarang kita lakukan cara yang sama untuk koordinat V, ya. Jangan lupa. Yang V itu sama juga berarti kita buat Lagrange DDT do L do V dot min do L do V sama dengan 0, ya. Nah, sekarang yang ini kalau kita turunkan terhadap V dot yang ini berarti kan jadi 2 V dot ya, 2 V dot, 2 bagi 2 kan 1. Ya, berarti kan jadinya kan gini, DDT ya DDT M R kuadrat V dot. Nah, D elemen dV-nya kan ini 0 ya, karena kan apa namanya? Nggak ada fungsi V doang di sini. Tidak ada ya. Nah, jadinya ini kalau turunkan terhadap V berarti kan ini jadinya MR kuadrat V double dot sama dengan 0. Ya, sorry. Ini DDT ya udah berarti jawabannya ini ya, DDT ini. Nah, sebentar ini. Artinya apa? Kalau misalkan eh, turunan suatu fungsi terhadap fungsi sebaran itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bagian yang sini itu kan sama dengan konstan. Ya, sama dengan konstan. Nah, betul banget. Ya, jadi kita bisa dapetin sekarang ya, kita dapetin sekarang ini M R kuadrat V dot sama dengan suatu konstan. Ya, secara matematis seperti itu. Tapi secara fisis ini apa kira-kira begitu loh ya. V dot itu kecepatan sudut. Ya. R kuadrat jarak M itu massa. Nah, ini kalau kalian lihat ini tuh sama dengan momentum sudut. Perumusan momentum sudut. Ya. Nah, ya, itu sama dengan momentum sudut. Kalau kita ingat, ya, MR kuadrat V dot itu momentum sudut. Ya. Nah, artinya kita dapetin sekarang ya bahwa V itu sama dengan L per MR kuadrat. Ya. Nah, ya udah sekarang kita bisa bentuk ya. Ini tuh persamaan yang benar-benar fundamental kalau misalkan di gaya sentral ya. Nah, berarti ini kita bisa tulis ya. Kita bisa tulis ulang yang ini jadinya. Nah, berarti gaya sentral FR ya, FR itu bisa kita tuliskan ya, berarti kan ini M R double dot ya min V dotnya masuk di sini ya, ini V dotnya kuadratin berarti kan min L kuadrat ya per M R pangkat 3 ya. Ini persamaan yang penting banget. Nah, soalnya nanti itu persamaan-persamaan yang lain ya, bentuk orbit, bentuk lintasan itu semuanya diturunkan dari prinsip dasar ini ya. Nah, tapi kemungkinan kita nggak bakal semua ya. Nah, ini masih basic, nanti kita turunkan lagi semua dari sini ya, tergantung pertanyaannya. Nah,
kita bisa menjawab sekarang dari pertanyaan yang pertama ini, ya. Nah, prinsipnya itu sudah clear ya. Ini masih langkah pertama, nanti ada langkah yang lain, ya. Bagaimana potensial efektifnya, bagaimana perilaku lintasannya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, sekarang ini kita coba bahas ini. Ya, sayangnya ini pertanyaannya ini apa namanya nggak simple. Equation-nya itu kemungkinan nggak simple. Nah, itu ya. Ini ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kita tulis sini ya. Nah, pertanyaannya diketahui sebuah partikel bermasa m bergerak dalam pengaruh gaya sentral dengan orbit atau lintasan dengan koordinat polar sebagai berikut. R dan V ya. Nah, dengan R, V masing-masing koordinat radial dan sudutnya. Ya, ya sama dengan tadi. Ya, terserah teman-teman mau buat ini sebagai theta, V, ya sama saja begitu. Nah, yang pertama ditanyakan gaya sentral. Oh ya, ini ABC konstan ya. Nah, tadi persamaannya itu R. V itu sama dengan C kuadrat ya, dibagi A kuadrat cos kuadrat V plus B kuadrat sin kuadrat V. Ya, dengan A, B, C itu sebuah konstanta. Ya, nah dengan RV itu koordinat radial dan sudutnya. Begitu ya. Yang pertama ditanyakan apa? Gaya sentral. Ya. Nah, ya udah pakai rumus itu tadi bahwa FR itu sama dengan MR double dot min L kuadrat ya min MR pangkat 3 ya. Nah, tapi masalahnya R-nya itu bergantung pada V ya, dengan R-nya itu R bergantung pada V. Nah, gitu ya. Nah, artinya kita perlu cari R double dot ini ya. Nah, untuk mencari R double dot ya kita turunkan dulu yang dot dulu. Ya, yang dotnya dot satu kan dr dt ya. Nah, ini kan turunan parsial ya karena R-nya bergantung pada V. Berarti ini dr dv ya dv per dt. Nah, ingat selalu bahwa dv dt itu sama dengan v dot. Ya, dengan v dotnya itu tadi apa ini? V dotnya itu ini. Nah, L per mr kuadrat. Ya, L-nya itu momentum sudut ya. Ya, ini L-nya itu ya momentum sudut. Nah, jadi apa namanya? Asumsi yang paling dasar di sini itu bahwa partikelnya itu bergerak dengan lintasan apa namanya? Momentum sudut dan energi yang konstan. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, ya udah L V dotnya masukin tuh. Berarti L per mr kuadrat dr dv. Ya, begitu. Nah, artinya apa? Kita perlu cari dr dv-nya dulu. Ya, berarti kan kita perlu cari dr dv. Ya, dr dv. Atau gini saja deh. Kita buat dulu rumus yang secara umum ya. Secara umum saja ya. Kita apa namanya? Ginikan saja. Sebentar. Nah, ini sudah betul ya. Ini sudah betul. Ya, ini v dot begitu. Nah, ini berarti kan ini gini ya. dr dv v dot ya. Ini v dotnya nggak kena turunan ya. Kita tulis depan aja. Nah, dr dv. Ya. Nah, terus kita cari turunan kedua. Berarti r double dot kita butuh ini loh. Kita butuh mencari ini. Ya. Nah, bagaimana itu ekspresinya? Ya, berarti ini kan d2r per dt kuadrat. Ya, berarti ini ddt dari dr dt. Ya. Nah, terus di situ dr dt-nya kan sama dengan ini ya. Berarti kan ddt itu sama dengan ini. Berarti ini kan v dot dr dv. Ya. Nah, ini baru turunkan satu-satu. Turunkan yang depan dulu. V dot turunkan terhadap t. Berarti kan v double dot. Yang ini biarin. Ya. Lalu langkah berikutnya, yang depan biarin. Lalu yang belakang ini turunin terhadap t. Ya, ddt
dr dv ya, begitu. Nah, ini bagiannya ini bagian yang ini kita perlu jabarin ya. Nah, kita perlu jabarin, perhatikan di sini ddt ya dr dv. Nah, ini anggap aja, nah ini kan sama, kan boleh tak gini kan ya, ddt, nah dr dv, nah gitu loh, kan boleh-boleh aja tuh ya, nah boleh-boleh aja. Nah gini, nah terus kita turunkan satu-satu nih ya. Nah sekarang tak turunkan dulu terhadap dv. Nah sorry, ini t ya, kok v tuh, ini t ya. Nah berarti turunkan terhadap v, kita parsialkan. Nah kita parsialkan terhadap dv, lalu dv dt ya. Nah yang ini kan jadinya, bentar, yang ini kan jadinya itu ya, d2r per dv kuadrat. Yang ini jadinya v dot, betul ya. Nah ya udah, kita dapat ini ekspresi yang general ini, baru kita masukkan ya. Berarti ini v double dot ya dr dv ya, tambah v dot dikalikan v dot, kan v dot kuadrat ya. Nah v dot kuadrat terus d2r dv kuadrat. Nah sekarang PR kita ini, sekarang bagaimana bentuk ini, ya. Yang v double dot tuh gampang ya sebenarnya ya. Atau kita bisa cari v double dot dulu saja ya. V double dot tuh bisa dicari sebenarnya ya, tapi belakangan saja lah ya. Sebentar, tak cari dulu aja deh ya, yang lebih mudah dulu aja ya. Nah yang lebih mudah dulu aja, pertanyaannya ini bagaimana dan ini bagaimana, dan tentu saja DRDV juga dicari ya, tapi kan cara turunan kan lebih susah gitu. Nah v dotnya sudah clear ya, v dotnya clear dari mana? Dari sini nih ya, tadi kan sudah well known ya. Nah v dotnya sudah well known tuh. Nah berarti kan ya, eh, berarti ini ya, berarti kan v dotnya tadi L per mr kuadrat ya, nggak ada masalah. Nah bentar, ini kurang bagus ya gambarnya. Nah berarti kalau v double dot ya udah, berarti kan dv dot per dt ya. Karena ini v dotnya fungsi r itu, jadi artinya kita turunkan dulu terhadap r ya, baru apa namanya dikalikan dr dt. Nah ada r dotnya ini di sini ya. Nah ini kan ada ini ya. Nah ada ini nih, apa ini ya, ini r dot tadi ya, r dot. Nah r dotnya seperti apa tadi ya, sudah ini ya, masukkan ini nanti ya. Berarti r dotnya masukkan itu. Nah tadi r dotnya itu sama dengan v dot dr dv ya, r dotnya. Nah itu tadi, bentar, aku lupaan, v dot dr dv ya, v dotnya bisa keluar lah ya, v dot dr dv. Nah, ini v dot dr dv gitu ya. Nah yaudah, dv dot dr ini kan bisa diturunkan ya. Nah dv dot dr, nah ini kalau diturunkan kan jadinya gini, min 2L per mr pangkat 3 ya. Berarti ini jadinya gitu ya, min v dotnya masukkan, v dotnya itu apa, L per mr kuadrat ya, v dotnya, lalu dv dot dr ini ya. Nah apa itu, min 2L per mr pangkat 3, nah terus dikalikan dr dv ya. Ya udah, jadinya bagaimana nih, L kali L kan L kuadrat ya, berarti kan min 2L kuadrat per m kuadrat r pangkat 5 ya, dr dv ya. Nah nanti belakangan saja kita masukkan ya. Nah kesimpulannya masih ada dr dv nih, kita butuh ini sekarang ya, kita butuh ini dr dv ya, sama ya, lalu kita butuh ini ya. Persoalannya kan persoalan yang berantai sekarang ya, nanti kita lanjutkan saja. Nah r-nya kan tadi sama dengan ini ya, mana tadi, r-nya sama dengan itu ya. Nah kita harus bisa nurunkan ini dengan cepat gitu.
persoalan yang berikutnya itu memang persoalan matematis yang nggak sepele. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap V, ya, dr dV. Nah, ya, langsung saja. Ini kan yang turunkan yang bawah dulu. Ya, ini kan sama kayak gini. Nah, berarti kan tak turunkan. Nah, ini kan panjang ini. D. Nah, kalau misalkan kalian lupa ini. Nah, turunkan ya ini turunkan terhadap apa namanya? Terhadap terhadap yang bawah dulu. Ya, turunkan terhadap yang bawah dulu. A kuadrat cos kuadrat V tambah B kuadrat sin kuadrat V. Nah, ini ya, tak turunkan, baru turunkan terhadap V. Nah, berarti A kuadrat cos kuadrat V tambah B kuadrat sin kuadrat V. Ya, terhadap apa? Terhadap dV. Ya, nah ini, yuk. Nah, ini sekarang, ini kan sama anggap saja ini X gitu. Anggap saja ini X gitu. Ya, anggap saja ini tuh X gitu ya. Nah, ini mungkin kalian yang belum nurunin dengan cepat tuh bisa juga anggap aja. Berarti kan D seper X per D seper X turunkan terhadap X. Berarti kan min seper X kuadrat. Ya, berarti kan min C kuadrat ya. Dibagi, ya, dibagi itu. Ini dibagi seper X kuadrat. Berarti kan, nah, berarti A kuadrat cos kuadrat V plus B kuadrat sin kuadrat V kuadrat. Nah, ini kan sama kayak ini loh. D seper X turunkan terhadap DX kan sama dengan min seper X kuadrat. X-nya ganti gitu ya. Parsial. Ya, ini kan parsial. Bukan parsial. Ininya parsial. Ini bukan parsial, yang ini parsial. Ya. Nah, sekarang turunkan yang ini. DA kuadrat cos kuadrat V plus B kuadrat sin kuadrat V. Ya. Nah, taruh di sini saja. Min C kuadrat ya. Turunan cos kuadrat terhadap V. Berarti kan, ya, berarti kan A kuadrat. Turunkan terhadap kuadratnya dulu. Berarti kan jadinya 2 cos V. Nah, turunkan cosnya sekarang. Jadi cos turunan cos itu kan min sin V ya. Nah, min sin V. Min 2 A kuadrat cos V sin V. Gini ya. Nah, terus yang ini, yang kedua. Ya, berarti kan turunkan sin kuadratnya dulu. Berarti kan 2 sin V kalau turunkan kan. Berarti kan 2 B kuadrat sin V. Turunan sinnya. Berarti cos V. Gitu ya. Nah, ini bisa digeser ya. Ini ya. Ini loh. Ya. Nah, sekarang ini sederhanakan ya, biar nggak ribet gitu ya. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Ini lihat ini. Sama-sama ada 2 cos V sin V ya. Nah, kita ingat bahwa 2 cos V sin V itu kan sama dengan sin 2 V ya. Nah, berarti ini jadinya kan gini. Ya, berarti ini kan jadinya gini ya. Nah, ini min kali min kan plus. Ya, 2 cos V sin V kan sin 2V ya. Berarti kan bisa dikeluarin. Berarti kan C kuadrat sin 2V ya. Nah, dikalikan A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini ya dibagi itu ya. A kuadrat cos kuadrat V plus B kuadrat sin kuadrat V kuadrat. Nah, begitu ya. Nah, sekarang persoalannya ini lebih baik apa namanya? Ya, lebih baik disederhanakan saja begitu. Ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, kalian bisa lihat di sini nih. Ya. Ini kan ada variabel ini nih. Ya. Biar muncul R-nya lagi. Ya, biar muncul R-nya lagi. Artinya kalau di sini punya A kuadrat, ya. Kalau di sini ada A kuadrat cos kuadrat V plus B kuadrat sin kuadrat V, artinya sama dengan berapa ini? C kuadrat per R. Ya, kita kembalikan semuanya ke R. Kenapa? Soalnya nanti fungsi akhirnya itu fungsi R. Begitu ya. Nah, kenapa fungsi R? Nanti biar mempermudah perhitungan V-nya itu, potensial efektif itu. Ya. Nah, kita kembalikan. Berarti kalau ini A kuadrat plus B kuadrat sin kuadrat V sama dengan C kuadrat per R. Oke, berarti ini artinya ya C kuadrat per R. Berarti artinya dr dV ya
Nah, itu sama dengan R-nya bisa pindah ke atas ya. R kuadrat. Berarti kan ah, R kuadrat ya. Sin 2V A kuadrat min B kuadrat. Ya, dibagi dibagi ini. Ya, ini kan C kuadrat C pangkat 4 ya. Kuadrat pangkat 4. Berarti sisa C kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang butuh apa lagi nih? Ya, turunan pertamanya udah. Sekarang yang ini, yang dr per d2r per dv kuadrat. Ya, kita perlu hitung itu. Nah, d2r per dv kuadrat. Ya, artinya kan bisa tuliskan gini. dv, dr, dv. Ya, nah berarti ini, ya kita turunkan nih. dv terhadap ini ya. Nah, berarti itu r kuadrat sin 2v ya. Nah, atau ya sebentar. Ini yang nggak ada kaitannya sama v keluarin ya. A kuadrat min B kuadrat per C kuadrat. Nah, dv dari apa itu? Sin apa? Bentar. Kalikan ya A kuadrat min B kuadrat. Sorry. Salah. Dikalikan apa namanya? R kuadrat sin 2V. Ya. Nah, sekarang ya udah ya ini biarin ya. A kuadrat min B kuadrat per C kuadrat. Ini kan suatu konstanta ini ya. Nah, sekarang ini turunkan yang depan dulu. Turunan R kuadrat sama dengan 2R ya. 2R sin 2V. Nah, sekarang turunkan yang V. Berarti kan R kuadrat turunan sin 2V kan 2R kuadrat ya. Cos 2V. Ya. Nah, begitu. Ya. Ya udah, sekarang simpel sekarang permasalahan. Lebih sedikit lebih simpel. Nah, sudah kita temukan ya. Berarti V double dot ya. Nah, itu ya V double dot. Nah, berarti kan maka V double dot itu kan sama dengan min 2L per MR pangkat 5 dikalikan DR dV tadi ya. Dikalikan apa itu? Nah, dikalikan sebentar 12. DR dV ya. Dikalikan DR dV itu ya. Nah, ya, sorry, dikalikan DR dV. Ini. Itu ya. Berarti kan min 2L. Oh, bentar, L-nya kuadrat atau enggak sih tadi? Oh, kuadrat ya. Kuadrat, sorry. 2L kuadrat per MR pangkat 5. DR dV-nya itu sama dengan ini. Ya, berarti itu kan R kuadrat sin 2V ya. Sin 2V. Nah, ini aku harusnya buat V yang bukan V yang gini harusnya ya. Gak apa-apa ya. Nanti kalian benerin ya. Kalikan A kuadrat min B kuadrat per C kuadrat. Ya. Kalau kita sederhanakan berarti kan V double dot ini kan pangkat 2, pangkat 5. Berarti kan sisa 3. Berarti kan min 2 ini ya. Min 2L kuadrat ya dikalikan sin 2V. Nah, ntar ini yang ini kan B kuadrat pindah depan boleh ya, tapi minusnya hilang. Nah, B kuadrat min A kuadrat ya sin 2V itu dibagi ini ya M R pangkat 3 C kuadrat ya. Nah, itu V double dotnya tuh sudah ketemu tuh ya. DR dV-nya udah, V dot kuadratnya tinggal kuadratin aja ya. Berarti kita bisa temukan kan sekarang kan gaya sentralnya ya. Maka gaya sentral ya. Nah, apa tadi perumusannya tadi? Ini ya. Nah, V itu ya. Nah. Oh, sorry. Ini baru MR double dotnya ya. MR double dotnya. Berarti kan itu MR double dot ya. MR double dot. Nah, nah, ini ya. Nah, dapetin R double dotnya dulu aja deh. R double dot tadi kan sama dengan V double dot ya. Dikalikan DR
dv ya, tambah v dot kuadrat d2r per dv kuadrat ya. V double dotnya ini. Nah, ini ya v double dotnya ya. Nah, kita salin nih sini nih. Ini v double dot ya. Kalau misalkan ini ya, hati-hati di sini. Kalau misalkan ngerjakan soal-soal kayak gini itu, nanti kalau misalkan diturunkan sekali lagi ya, d2r per dv kuadrat misalkan, jangan pakai fungsi yang ini, ya, bentuk lagi jadi r, karena nanti penyelesaiannya lebih sederhana, ya. Kalau misalkan kalian nanti penurunannya dari sini, ya, ini yang panah ini ya, sah-sah saja, tapi panjang nanti, ya. Ini u ini v gitu, u aksen v minus v aksen per v kuadrat, kan terlalu lama ya, begitu. Lalu dikalikan apa nih? drdv. Nah, tadi drdv-nya kan ini ya, drdv-nya. Nah, kita tulis lagi nih, itu. Oh, sorry. drdv. Ya, gitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang ya ini perkalian ya ini ya. Ini perkalian sama ini. Nah, ini kan aja deh. Ya, tak. Ini perkalian gitu loh. Tar. Itu ya. Ini garis, nah, masih garis ini. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang apa nih? V dot kuadrat ya, v dotnya dulu deh. V dotnya itu ini ya, L per mr kuadrat. Berarti kan ya udah kuadratin aja. Berarti kan kalau dikuadratin ya, berarti kan L kuadrat per M kuadrat R pangkat 5 gitu ya. Nah, sekarang yang turunan kedua ini ya, D2R per DV kuadrat. Ya, mana tadi? Ini ya. Nah, itu. Entah ini bisa disederhanakan apa enggak ya. Yang ini nggak bisa sih kayaknya. Itu ya, kalikan. Nah, nggak cukup tempatnya. Ini ya, tak tuliskan aja deh. Nah, dikalikan A kuadrat min B kuadrat per C kuadrat ya. Dikalikan. Itu ya. Ini duanya tak keluarin gitu ya. Duanya tak keluarin. R sin 2V plus R kuadrat cos 2V. Gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Ini R double dot. Nah, ada lagi nggak yang kira-kira bisa disederhanakan? Tentu saja ada harusnya. Nah, yang ini R pangkat 2, ini R pangkat 3. Nah, bisa coret 1. Terus yang ini R pangkat 1. Ya, coret. Ini jadi 1, ini R pangkat 4. Gitu ya. Nah, ya udah dapat nih. Nih, jadikan satu aja. Berarti kan 2L kuadrat ya. Ini B kuadrat min A kuadrat. Ini kan A kuadrat min B kuadrat. Kan sama aja ya sebenarnya. Cuma beda minus ya. Berarti kan ini minus. Berarti kan minus A kuadrat min B kuadrat kuadrat gitu ya. Sin 2V kali sin 2V. Berarti kan sin kuadrat 2V. Ya. Terus dibagi itu. Nah, dibagi dengan MRC kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ini jadinya 2 itu ya. 2L kuadrat dikalikan A kuadrat min B kuadrat ya, dikalikan sin 2V tambah R cos 2V ya. Nah, gitu. Dibagi, nah dibagi berapa itu? Dibagi M R pangkat 4 C kuadrat. Gitu ya. Nah, dapat deh. Gitu. Nah, kita cek lagi nih, ada yang keliru nggak kira-kira? Ya, oke.
Ya, kalau bisa nyatakan seperti ini ya. Nah, ini ubah C-nya ini susah ini. Kan kalian tahu maksudku ya. Jadi tadi kita punya ini ya, bahwa R itu kan, oh sebentar, ini tak jadikan apa namanya, gaya sentralnya dulu. FR-nya berarti kan MR double dot ya, berarti kan M semua dikalikan dengan ini ya, ini. Nah, gitu. Ini ya, dikurangi yang depan itu. Kan tadi kan MR double dot tuh ya. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi kan ada pengurangannya tadi. Nah, dikurangi berapa itu tadi? Ini ya, min L kuadrat per MR pangkat 3. Nah, gitu. Min, yaudah ini nggak usah. Min L kuadrat per MR pangkat 3. Itu ya. Itu gaya sentralnya. Ya, begitu. Nah, nanti kalian kalian coba ya. Ini ya. Kan ini kan FR-nya kan ada fungsi V ya. Ada fungsi V. Ada fungsi V. Tapi nggak tahu jadinya simple atau ribet. Nah, gitu ya. Atau misalkan dinyatakan seperti ini ya. Boleh apa enggak, aku nggak tahu ya. Berarti anggap aja boleh gitu ya. Nah, sekarang potensial efektif. Nah, mau aku tuh gini. Kan R itu kan sama dengan ini ya. Sorry tadi. Apa tadi? Ini ya. C kuadrat per A kuadrat sin kuadrat V plus B kuadrat cos kuadrat V. Gini ya. Nah, mauku nanti tak jadikan nanti sin V-nya berapa. Ya, kan bisa ya. Atau cos kuadrat V nanti eh, cos kuadrat V itu nanti kan jadinya satu min sin kuadrat V gitu. Nanti sin V-nya ini semua nggak ada. Ya jadinya benar-benar fungsi R gitu ya. Nah, maunya aku tuh seperti itu. Tapi coba kita nanti takutnya integralnya tambah ribet nanti. Nah, coba aja misalkan. Nah, misalkan saja. Nah, ya soalnya kan harus fungsi R gitu. Entah entah boleh apa enggak ya. Soalnya masih ada sin V ini. Nah, soalnya kenapa aku lihat soal yang serupa itu ujung-ujungnya F-nya itu benar-benar fungsi R gitu. Nggak lagi fungsi, nggak ada V-nya gitu. Ya. Nah, coba entar. Ya. Tadi kan kita punya bahwa R ini, ya, ini, bentar ya. Si. R ini kan tadi kan seperti ini ya, R-nya. Gitu. Itu ya. R-nya kan seperti ini nih. Nah, kalau ini tak ubah, ya, jadinya kan seperti ini. C kuadrat, ya. Oh, sorry. C kuadrat, sin kuadratnya itu kan sama dengan satu min cos kuadrat V gitu loh. Ya, C kuadrat, B, sin kuadratnya kan jadinya seperti itu. Nah, ini kan A kuadrat cos kuadrat V. Nah, B kuadrat sin kuadrat kan satu min cos kuadrat V. Jadinya kan min B kuadrat cos kuadrat V gitu loh. Nah, ini jadinya, ya ini kan jadinya kan gini. Min, apa namanya, apa, C kuadrat, ya, C kuadrat. Ya, memang agak ribet guys. Apa namanya, penurunan yang ke bawah itu. C kuadrat, ininya kan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kuadrat min B kuadrat. Nah, cos kuadrat V plus B kuadrat. Ini sama dengan R gitu ya. Gitu maksudku. Nah, sekarang coba nyatakan cos kuadratnya ini jadi apa, kan bisa ya. Nah, itu. Nah, sekarang berarti kan cos kuadrat V, ya. Cos kuadrat V itu kan sama dengan ini ya, cos kuadrat V eh, A kuadrat min B kuadrat plus B kuadrat kan gini ya, C kuadrat per R. Berarti sekarang cos kuadrat V kan jadinya gini, C kuadrat per R min B kuadrat. Nah, ini tak bagi dengan itu tadi, seper, ya, tak bagi dengan seper A kuadrat min B kuadrat. Ya, gini. 1 per
A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau cos V-nya berapa nih? Cos V-nya kan akarnya ya. Itu maksudku. Akarnya itu ya 1 per A kuadrat min B kuadrat C kuadrat per R min B kuadrat. Ya, sebaliknya nanti kita juga bisa dapat yang ini sin V ya, sin V. Berarti kalau sin V kan sebentar. Kalau sin itu kan gini ya, kalau sin itu kan gini ya, 1 min cos kuadrat V. Nah, jadi kan diakar lagi ini. Nah, ini diakar berarti kan 1 min seper A kuadrat min B kuadrat C kuadrat ya, C kuadrat per R itu ya. Nah, C kuadrat per R min B kuadrat. Gini ya. Nah, berarti ya udah kita bisa dapetin sekarang sin 2V sama cos 2V-nya berapa gitu loh. Ya. Berarti sekarang kita dapetin nih sin 2V kan berarti sama dengan 2 sin V cos V. Nah, itu. Ini kali ini ya. Gitu ya. Berarti kan kalau dikalikan kan jadinya gini. Yang ini berarti kan 1 per A kuadrat min B kuadrat ya. C kuadrat per R min B kuadrat. Ya. Terus gimana nih? Bentar. Ini ya. Ini dikalikan ini. Ini kalikan ini sekarang. Min 1 per gitu ya. Bentar. Ini kurang rapi aja nih. Bentar. Ya. Dikurangi 1 per ya A kuadrat min B kuadrat kuadrat ya. Dikalikan yang ini. C kuadrat per R min B kuadrat kuadrat. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Nah, gitu. Jadi gayanya nanti benar-benar fungsi R doang. Nah, sekarang apa yang belum nih? Cos 2V. Ya, kalau cos 2V kan ya udahlah kalau cos 2V. Ya, berarti kan 1 min ya sin kuadrat sin kuadrat 2V tapi di akar gitu ya. Nah, gini aja. Nah, berarti sekarang jadinya gimana nih? Berarti kan 1 min ini dikuadratin. Berarti kan 1 min ya, 1 min 4. Nah, itu yang 4 kuadrat kuadratin kan kalau akar dikuadratin kan hilang ya. Nah, gitu loh. Ya, dikalikan berapa itu? Nah, dikalikan 1 per A kuadrat min B kuadrat ya, dikalikan C kuadrat per R min B kuadrat. Dikurangi itu 1 per A kuadrat min B kuadrat kuadrat C kuadrat min R min B kuadrat kuadrat. Tapi di akar. Ya. Nah, itu cos 2V. Ya. Ya, itu cos 2V. Begitu. Nah, ya udah sekarang ini ya semua nanti masukin ke sini nanti ketemu. Ya, nanti bakal ketemu kok. Ya hasilnya berapa itu. Ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau seperti ini doang, gak masalah sih sebenarnya. Ya gak masalah. Nah, nah itu jadi yang aku bingungin itu di sini yang aku pertanyakan boleh nggak ini masih menyisakan sin atau cos gitu. Ya. Nah, ini jika dalam fungsi R doang ya. Ini jika jika semua diganti fungsi R saja. Nah, fungsi R saja. Tapi kalau misalkan mau langsung juga gak masalah sih, ya. Ini, begitu. Ya, ini ya. Nah, jawabannya yang itu ya. Tak. Dia atau nyatakan dalam seperti ini juga gak masalah ya, karena fungsinya pun ada fungsi V gitu. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalkan potensial efektif, ya, ini kalian coba sederhanakan, bisa enggak? Kalau potensial efektif itu bagaimana itu? Potensial efektif. Nah, kalau potensial efektif, ya,
Nah, potensial efektif, nah, gitu ya. Potensial efektif itu kan gini ya, V EFF itu sama dengan V aksen plus jangan lupa setengah L kuadrat per MR kuadrat. Ya, sebentar, bukan bukan jangan pakai aksen dah. Biasa aja, saya aksen gitu. Ya, begitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ya, ini potensial yang apa nih? Ini potensial apa namanya? Potensial orbitnya. Nah, ini potensial apa nih? Ini namanya potensial sentrifugal. Ya, artinya benda yang mengorbit itu tidak hanya dipengaruhi oleh potensial potensial tarik menariknya saja, potensial antar benda saja, melainkan potensial internalnya, sentrifugalnya. Ya, sama kayak kalian menurunkan persamaan Schrödinger yang radial kan ada suku yang kedua ini ya. Nah, kalau di Schrödinger kan bedanya objeknya elektron. Kalau ini dia objeknya benda yang apa namanya? Benda-benda yang besar contohnya, ya, planet begitu dan sebagainya. Meskipun ini juga valid untuk persamaan Schrödinger, ya, untuk koordinat radial. Nah, yang ini tetap ya, ini sifatnya tetap. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini. Nah, kita harus cari yang ini. Ya, berarti sekarang V-nya itu kan V R tadi itu. Itu perumusannya ini, min integral FR dr. Ya, persoalannya itu yang agak rumit nih. Gimana cara ngintegralin ini? Ya. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ya, ini nggak apa-apa kok. Ini nggak apa-apa ya, sampai sini saja ya, biar nggak ribet. Ya, sederhanakan saja. Nah, ini kita harus integralin ini nih. Nah, ini integralin sekaligus ini. Ya, banyak juga ya. Nah, kita harus integralin itu. Ya, gimana caranya? Nah, ntar. Ya. Nah, itu ya. Oke, kita harus integralin itu tuh. Min integral. Nah, ini. Integralin ini nih. Ya, integralin terhadap apa? dr. Ya. Nah, yang bagian yang depan ini sebenarnya enak, sebenarnya ini enak semua kok integralnya ya. Enak semua integralnya. Nah, ini ya. Kalau misalkan kalian bingung tak pecahkan jadi satu-satu deh. Ya, min integral ya. Yang suku ini dulu deh. Ya. Suku pertama, ini ya 2ml kuadrat a kuadrat min b kuadrat sin 2v ya. Nah, itu dibagi yang ini. Nah, ini loh. Dibagi, bentar. Yang nggak ada kaitannya sama R tak keluarin. Ya, ini M, ya, integral, ini dulu. Per yang suku pertama ini dibagi R pangkat 4. Berarti kan seper R pangkat 4 dr. Ya, lalu suku yang kedua, ya, sama juga. Berarti kan 2ml kuadrat a kuadrat min b kuadrat ya, dibagi, oh sorry ada C-nya ya, lupa tadi ya, dibagi, bentar. Ini lupa ada C-nya ini, M C kuadrat, ini ya, cos dikalikan cos 2V, ya ini kan M C kuadrat, ya integral seper R pangkat 3 dr, soalnya kan R per R pangkat 4, ya. Nah, yang terakhir, yang suku yang ini, nah kan sekarang kan minus minus plus, berarti kan ya plus L kuadrat per M, ya, gitu loh. Ya, L kuadrat per M integral seper R pangkat 3 dr. Ya, nah, yaudah sekarang, ya, sekarang eh itu ya. Nah, sekarang yaudah integral seper R pangkat 4 itu kan mudah ya. Integral seper R pangkat 4 tuh berapa ya? Integral seper R pangkat 4. Berarti kan eh, min sepertiga R pangkat min 3. Ya, yang ini ya min seperempat R pangkat min 4. Ini juga sama ya, min seperempat R pangkat min 4. Ya, ya udah kita dapetin ini sekarang bagaimana nih? 2/3 ml kuadrat ya, a kuadrat min b kuadrat sin 2v ya, dibagi berapa ini? Dibagi R pangkat 3 ya. Nah, sekarang yang ini ya, berarti kan ini, nah ini jadikan satu aja deh ini.
plus ini sama ini kan sama ya, plus 2 ml kuadrat A kuadrat min B kuadrat cos 2V ya, dibagi tuh ya, dibagi berapa ini? Dibagi M C kuadrat, 4-nya bisa keluar ya. Nah, karena ini minus-minus, ya udah minus juga. Oh, sorry. Ini yang ini minus ya, ini minus, ini minus. Nah, minus berarti suku yang pertama minus minus plus ya. Sekarang minus ya, minus eh, minus minus plus juga ya. Plus juga berarti plus L kuadrat per 4 ya. 4 itu ya, seper R pangkat 4. Nah, begini ya. Nah, sekarang kalau potensial efektif gimana? Kalau potensial efektif tinggal jumlahkan aja ya. Jumlahkan aja semua. Nah, ini V fungsi R nih ya. Ya, tinggal jumlahkan aja. Nah, itu ya, jumlahkan aja V yang ini. Nah, jumlahkan aja nih. V yang ini ditambahkan berapa itu? Ini ya, ditambahkan dengan tadi itu potensial sentrifugalnya ya, mr kuadrat. Gitu loh ya. Nah, gini ya, ini jawabannya ya. Nah, begitu. Yang ini semua, yang depan ini tadi apa? V fungsi fungsi R ya, gitu. Ya, ini agak panjang ya. Nanti kalian coba kerjakan yang nomor 2 aja ya. Nanti biar gak sampai sore ini, sampai jam 5 aja ya kita ya. Nah, selanjutnya ya, apa ini? Ini satu pertanyaan segini nih. Ya, tapi nanti kalian nggak harus tulis semuanya kok. Ya, nggak harus tulis semuanya. Jadi ada sesuatu yang harus kalian tulis di oret-oretan, ada sesuatu yang harus kalian kumpulkan di lembar jawaban yang dikasihkan pengawas. Ya, kayak gini, kayak apa ya misalnya? Kayak gini-gini tuh kalian nggak usah menghabiskan banyak kertas tuh nggak apa-apa gitu loh ya. Terus yang kedua, ini syarat agar orbit berbentuk lingkaran. Ya, nah sebenarnya tadi seperti aku bilang, ya, sebenarnya yang tadi aku bilang bahwa dari persamaan ini tadi, ya, dari persamaan ini tadi, kita bisa mengolah banyak lagi persamaan-persamaan yang lain. Tapi kan karena waktu kita terbatas, jadi tak kasih sesuatu yang take it for granted saja. Ya, yang kedua ini tentang orbit lingkaran. Ya, nah orbit lingkaran itu ya orbit yang hanya mempunyai satu titik jarak atau jari-jari yang minimum, hanya satu titik saja. Ya, orbitnya berbentuk lingkaran. Nah, gitu ya. Nah, orbit itu ada 4 macam. Ada lingkaran, ada elips, ada hiperbola, dan parabola. Tapi umumnya itu lingkaran karena lebih mudah aja di di apa namanya diselesaikan begitu. Nah, apa syaratnya ada orbit lingkaran itu? Ya. Nah, kita kalau misalkan ada potensial efektif, maka juga ada gaya efektif. Ya, gaya efektif itu ya gaya sentral tadi ditambahkan dengan itu ya, L kuadrat per MR pangkat 3 ya. Ini didapatkan, suku yang kedua ini didapatkan dari integrasi yang ini loh ya, didapat dari integrasi atau integral dari yang mana tadi, ini diintegralkan terhadap R ya, begitu. Itu by definition seperti itu. Nah, apa syarat orbit lingkaran ya? Orbit lingkaran ya, bahwa F aksennya itu harus sama dengan 0, di mana F aksen itu kan sama dengan ya, min do V ya. Bukan aksen atau efektif ya. Aksen itu efektif ya, sama aja ya. F efektif sama dengan 0 atau min do V efektif per do R itu harus sama dengan 0 ya. Nah, di mana ini terjadi ketika di R-nya di R minimum ya. Soalnya nanti kalau kalian plot itu, ya kalau kalian plot itu nanti ada titik minimum gitu loh. Ya. Nah, ya sudah. Nah, sekarang gimana nih? Oke. Sik. Nah, ya udah, sekarang ini turunkan terhadap R ini, ya. Nah, paling mudah itu gini saja ya. Paling mudah itu kalian misalkan saja yang depan ini konstanta alfa gitu loh ya. Nah, paling depan ini misalkan saja konstanta alfa gitu. Nah, di mana
Apa itu tadi? V efektif nyatakan begini saja. Ya, alfa per R pangkat 3 plus beta per R pangkat 4. Ya, di mana alfa betanya itu ini, yang nempel sama R pangkat 3 ini. Dan R pangkat 4. Ini ya, 2/3 ml kuadrat. Ya, 2/3 ml kuadrat. Sorry, betul ya. 2/3 ml kuadrat A kuadrat min B kuadrat. Ya, sin 2V. Ya, beta sekarang. Ya, biar gampang aja ya. Nah, beta berarti yang ini. Yang semua ada di sini nih. Nah, ini ya. Gitu. Ya. Nah, ini yang beta ya. Biar gampang aja ya. Biar enggak banyak enggak makan banyak kertas gitu. Disimplifikasi gitu ya. Nah, ya udah sekarang turunkan nih. Oh iya, lupa tadi. Ketambahan apa tadi ini? Ketambahan suku yang ketiga ini. Ya, setengah L kuadrat per MR kuadrat. Ya, setengah L kuadrat per MR. Oh, sorry. Sebentar. Ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh ini, ada yang nggak boleh. Sebentar. Bentar. Bentar ya. Ini R per R pangkat 4. Nah, oh iya, boleh. Sorry. Boleh ya. Soalnya, nah, ini R. Oke. Ya, boleh kok. Ya, begitu. Ya udah, sekarang ini turunkan terhadap R ini. Ya, turunkan terhadap R. Berarti sekarang do VE efektif per do R saat R-nya minimum itu berapa ini? Berarti kan ini kan min alfa per R pangkat 2 min 3 alfa per R pangkat min 4 ya, sorry. Min 3 alfa per R pangkat 4. Nah, yang ini min 4 beta per R pangkat 5. Ini min 2 L kuadrat per 2 MR pangkat 3 sama dengan 0. Ya, begitu guys. Nah, sekarang ya udah semuanya tak kalikan berapa ini? Tak kalikan R pangkat 5 aja ya, R pangkat 5. Ya, berarti kan ini jadinya min 3 alfa R saja ya. Ini min 4 beta doang. Ini min apa namanya? Min L kuadrat per M R ya sama dengan 0. Artinya ini min ya 3 alfa R. Oh, gini. Min L kuadrat per M R ya plus 3 alfa. Ya, ini R kuadrat, sorry. R kuadrat plus 3 alfa R plus 4 beta sama dengan 0 ya. Nah, ini sayangnya ini apa namanya, ternyata harusnya ini nggak lingkaran sih. Harusnya apa namanya, ini ada dua akar-akar ya. Nilainya ada dua akar-akar ya. Nah, coba kalian lihat ini. Berarti kan R-nya itu kan gini. R 1, 2 itu kan min B plus minus ya B kuadrat min 4AC per 2 2A ya. Nah, yang A itu kan yang nempel sama R nih. Ini A, ini B, ini C ya. Berarti min B ya. Min 3 alfa ya. Ini minnya nggak usah dihitung nggak. Min 3 alfa plus minus ya B kuadrat ya. B kuadrat berarti kan 9 alfa kuadrat ya. Min 4 dikalikan L kuadrat per M ya 4A C ya dikalikan 4B 4 beta ya dibagi berapa? Dibagi 2A ya dibagi 2L kuadrat per M itu ya. Nah, berarti agar dia berorbit lingkaran harus memenuhi ini R12 ya. Ini pindah ke atas ya. Min 3M alfa per L kuadrat ya plus minus ya dibagi 9 alfa kuadrat ya min 16 beta L kuadrat per M ya. Inilah syaratnya gitu ya. Nah, ya dengan apa namanya, dengan alfa dan betanya apa ini, dengan ya jangan lupa ya. Nah, ntar ini tulis ya, ini dengan bentar.
dengan apa ini? Dengan alfa betanya itu ini. Mana tadi? Ini ya, dengan alfa betanya seperti ini. Nah, ini ya. Ini permisalan aja nih, biar mempersederhanakan masalah gitu ya. Kalau kalian mau kembalikan lagi, nggak masalah. Ya, ini ya. Dengan alfa betanya seperti ini. Gitu ya. Artinya di sini ada akar-akar ya. Ada dua apa namanya? Ada dua titik minimum di sini. Ya. Kalau kalian gali itu ada dua titik minimum gitu. Terus yang ketiga pertanyaannya apa? Yang ketiga pertanyaannya ini ya, energi mekanik sistem bila B terpenuhi ya, seharusnya nggak terpenuhi sih seharusnya ini. Kenapa? Karena lingkaran itu hanya punya satu akar-akar ya. Tapi kalau misalkan kalian mau hitung pun juga nggak apa-apa ya. Energi mekanik sistem ya, sebentar, energi mekanik sistem ya. Oke ya, energi mekanik sistem ya. Kalau energi mekanik tuh gampang ya. Energi mekanik itu kan sebenarnya T plus V ya. T plus V ya. Dimana T nya tadi apa tuh? Setengah ya, mr dot kuadrat ya. Nah, ditambahkan ya, ditambahkan dengan ini potensial yang efektif ya. Tambahkan potensial efektif tadi ya. Potensial efektif tadi. Nah, potensial efektif ini nanti potensial efektif dengan R-nya itu tadi itu ya, R0 tadi ya, R minimum tadi ya. Kalau jabarin tuh R minimum ya, masukkan ya. Ini kan R minimum sebenarnya. Kalau misalkan dilihat dari sini artinya R minimumnya itu ada apa namanya, ada dua titik ya, titik yang plus dan titik yang minus begitu. Nah, itu ya, itu masalahnya. Tak buat kotak dulu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang kalian responkan nggak? Ya, tapi apa namanya ya? Kalau misalkan kalian lihat matematisnya tentu saja nggak simpel ya. Tentu saja nggak simpel. Tentu saja nggak simpel. Terus apa namanya? Dan ini sifatnya general ya. Tapi yang bisa aku pastikan di sini bahwa rumus gaya sentral ini sudah pasti betul. Sudah pasti betul. Ya. Nah, terus sisanya ini tinggal masalah penurunan saja. Penurunan itu prinsipnya ada matematis, dan matematis itu apa namanya, nggak belibet-belibet gitu. Ada yang bisa disederhanakan artinya. Ya, misalkan di sini. Ya, ada yang bisa disederhanakan nggak dari sini? Begitu maksudnya. Nah, sebenarnya paling bagus tuh hasilnya semuanya ini harus dalam fungsi R seharusnya. Ya, seharusnya harus murni R, idealnya seperti itu. Tapi nggak masalah lah kalau misalkan bentuknya seperti ini, tapi juga it's okay lah, nggak masalah ya. Begitu. Oke, ada yang kalian responkan nggak? Ya, ini nomor 2 sama aja kok. Oke, nanti kalian bisa coba yang ini ya. Coba yang ini. Nah, gaya sentral dan potensial efektif. Nah, ini ya. Ini tak kasih tahu prinsip-prinsipnya deh. Jadi ada muatan M dan bermasa plus Q bergerak mendekati partikel lain bermasa M dan M besar dan muatan min Q. Jadi ada Jadi ada muatan ini ya, ada muatan 1 dan muatan 2. Kita sebut saja begitu. Ya. Muatan 2. Nah, muatan yang pertama ini masanya M dan apa namanya? Muatannya plus Q, dan muatan yang kedua masa besarnya M dan muatannya min Q. Nah, dia itu apa namanya? Muatannya ini diam dan terletak di titik asal. Ya, di titik asal itu artinya di titik 0 itu. Nah, jika M jadi ini bergerak ke sini ya, ini bergerak ke sini. Nah, jadi kebayang ya lintasannya ya, ini bergerak ke sini. Nah, gitu ya. Logikanya kan pasti ini tarik menarik dengan ini kan. Nah, jika M lebih besar daripada F dan untuk situasi ini dapat dianggap sebagai kasus elektrostatika.
Nah, tentukan gaya sentral dan potensial efektifnya. Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau ini kan sudah clear kasusnya ya. Gaya sentralnya itu apa kira-kira? Nah, kalau yang ini, nah gaya sentralnya, nah ingat merumuskan gaya sentral tidak harus mulai dari sini, ya. Tidak harus menggunakan ini. Kok ini berlaku apabila kalau misalkan lintasan orbitnya bentuknya diketahui. Dalam hal ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, mengingat ini nggak ada, ya. Kira-kira apa yang mungkin di sini? Nah, di sini kan terpisah sejauh r ya katakanlah ya. Ini terpisah sejauh r. Nah, ini kalau kita tinjau muatannya, ya ada apa namanya? Ada gaya elektrostatis, ya arahnya ke sana, ya. Berarti ada gaya elektrostatis, ya saling tarik menarik. Nah, kalau kita tinjau masanya, ada apa? Ada gaya gravitasi, ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita tuliskan totalnya, gaya sentralnya itu kan gini, ada gaya elektrostatis tambah ada gaya gravitasi, ya antara kedua itu. Nah, nanti kita baru muncul tuh M besar, M kecilnya apa? Berapa? Gitu ya. Bentar. Nah, kalau misalkan ini apa namanya? Eh, ya, kalau misalkan seperti ini, berarti kan ini kayak kalau misalkan ini tarik menarik itu nanti bentuknya gini, ya. Min K Q kecil Q besar per R kuadrat. Yang gravitasinya itu ya, gravitasinya itu juga min ya, min G M per R kuadrat. Tarik menarik kan ini indikasinya seperti itu atau searah, ya. Nah, ini tuh nanti kan secara umum ya, secara umum gaya sentral itu bentuknya seperti ini secara umum. Kalau yang paling paling terkenal, paling umum, ya, itu bentuknya seperti ini. F sama dengan min K per R, ya. Kalau misalkan tinjauannya antara dua benda, bentuk umumnya seperti ini, ya. K ini bergantung dari objeknya. Kalau objeknya elektrostatik berarti KQ. Kalau gaya gravitasi berarti GMM, ya, GM besar M kecil, ya. Ya udah, berarti ini kan bisa kalian tuliskan berarti kan min seper R kuadrat, ya, KQ plus GM besar M kecil, ya. Berarti ini F sama dengan minus K per R kuadrat dengan K-nya. Oh, bentar. Ini bedain sama konstanta Coulomb ya. Kita bedain K yang konstanta Coulomb sama K yang gravitasi. Ya, konstanta Coulomb itu kan seperempat pi epsilon 0 ya. Seperempat pi epsilon 0 ya. Gitu. Nah, berarti dengan K-nya itu apa namanya? Seperempat pi epsilon 0 QQ plus GM M, ya. Ada pengaruh gravitasi juga. Nah, kalau potensial efektifnya bagaimana? Ya, ini kasus yang lebih sederhana ya. Kalau yang sebelumnya itu ribet. Potensial efektif ya udah V-nya itu kita cari dulu V-nya. Nah, kan V efektif itu kan V plus setengah L kuadrat per MR kuadrat. Ya. Nah, kalau potensial ini, entar, sorry. Kita perlu cari apa dulu ini? Kita perlu cari ini dulu, ya. Ini dulu kita perlu cari. Berarti V-nya itu kan min integral FDR ya. Berarti kan ini integral K per R kuadrat dr, ya. Minusnya kan hilang ya. Minusnya kan hilang. Berarti kalau kita integralkan ini hasilnya sama dengan minus K per R. Ya, ini katakanlah 0 sampai R gitu loh ya. Nah, 0 sampai R. Sorry. R sampai tak hingga gitu ya. Sorry, tak hingga sampai R. Ya, tak hingga sampai R. Kenapa tak hingga sampai R? Karena ini partikelnya itu anggap saja datang dari jarak tak hingga gitu. Jarak tak hingga ke R. Begitu loh ya. Nah, ya sudah. Kita dapetin nih sekarang potensial efektif, ya. Nah, itu sama dengan apa itu? Min K per R tambah setengah L kuadrat per MR kuadrat, ya. Dengan K-nya ini tadi, ya. K-nya itu apa itu? Seperempat pi epsilon 0 Q plus GM, ya. G itu percepatan gravitasi. Nah,
Yang kedua, tentukan orbit atau lintasan dari partikel bermassa m sehingga energi mekanik dinyatakan dalam m kecil, q kecil, dan q besar. Ya, yang B itu menentukan orbitnya. Ya, yang B itu orbit. Bentuk R-nya itu seperti apa sih? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu sudah ada rumusnya itu. Ya. Ini nggak usah tak turunin ya. Oh, sebentar, ada tamu. Bentar. Oh iya, sebentar. Oh iya. Sebentar. Iya, bentar. Tak tulis dulu. Oke, sorry guys. Ntar ya. Nah, ini ya persamaan orbitnya itu ya itu sudah well known ya, persamaan orbit itu R itu sama dengan seper ya. Datar. Persamaan orbit itu gini. R sama dengan L kuadrat per MK ya dibagi 1 ya dibagi berapa ini? Dibagi 1 plus E cos theta. Nah, E itu apa? E itu eksentrisitas. Ya, eksentrisitas ini menentukan dari bentuk orbitnya. Ya, perumusannya bagaimana eksentrisitas itu? Ya, E itu sama dengan akar ya 1 plus 2 E ya L kuadrat per M K kuadrat. Ya. Nah, ya udah nanti kalian dapetin nih E-nya berapa ini. Ya. E-nya berapa nih? Kalau dengan K-nya nanti masukkan itu ya, seperempat pi epsilon 0 ini. Ya, seperempat pi epsilon 0 ya QQ tambah G M besar M kecil ya. Nanti masukkan ini E-nya berapa. Terus kalian temukan nanti R-nya berapa. Ya. Nah, yang kedua, energi apa nih? Apa namanya? Energi mekanik. Ya, energi mekanik tuh gampang ya. Energi mekanik tuh gini. Nah, energi mekanik kayak tadi, energi itu E sama dengan setengah mr dot kuadrat ya, tambahkan potensial efektif ya. Berarti ini setengah m r dot kuadrat ya tambah V efektif tadi ya. Nah, ini dengan V aksen ya, efektif ini. Ya, berapa itu? Cuma kalian lebih sederhanakan aja ya. V efektifnya tuh ini tadi. Nah, ini ya, V efektifnya. Ya, V efektifnya tuh ini. Nah, ini ya. Wait. Bentar. Ini ya. Terus apa nih? Dengan K-nya apa? Dengan K-nya GM besar M kecil ya plus seperempat pi epsilon 0 Q. Ya, ketemu nanti E-nya berapa ini. Ya, terus yang terakhir apa nih? Yang ketiga ini. Apakah mungkin orbit lintasan R tertutup? Ya, kalau orbit lintasan R tertutup itu gini. Ya, lintasan tertutup. Ya, kalau orbit lintasan tertutup itu kalian bisa cek gini. Pertama apa namanya? Pertama pastikan bahwa dv aksen lagi. dvef-nya efektifnya terhadap dr tuh pertama kalian dapetin R minimum sama dengan 0. Nanti kalian dapetin apa namanya? R minimum. Ya. Nah, sekarang terus gini. Ketika kalian dapetin R yang R minimum, nanti kalian dapetin gini ya. Nah, berapa ini? Nah, terus kalian masukin lagi ke E-nya.
E-nya kalau misalkan R-nya R minimum, nanti kalau misalkan kalian dapetin, ya kalau misalkan dapetin nilai ini ya, ini masukin ya ke sini ya. Kalau hasilnya negatif alias kurang dari 0, artinya orbitnya tertutup. Tapi kalau misalkan lebih dari 0, orbitnya terbuka. Ya, tertutup itu dikenal dengan nama bounded, ya, bounded orbit. Dibagi jadi 3 macam, ya. Lingkaran, ya, terus apa namanya? Ada elips, 4 ya. Sorry, sorry. Lingkaran, elips, iya, lingkaran elips doang. Lingkaran dan elips doang. Tapi kalau terbuka itu unbounded, ya. Kemungkinannya bisa 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 dua, bisa hiperbola, ya bisa parabola, ya bentuk lintasannya. Ya, begitu saja. Nanti kalian cek ya. Nah, itu. Oke, ada yang tanyain nggak sampai sini?